Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya membuat video ini mudah-mudahan di bawah 10 menit untuk memberikan pengantar bagaimana melakukan praktek yang baik pada mata kuliah interpretasi pemanduan wisata. Praktek pertama, kick dari mata kuliah ini yaitu mengenal dan menginterpretasikan diri sendiri. Oke, ini nanti akan dilanjutkan mungkin oleh Pak Eko dan Bu Sherly jika memang belum selesai. Tetapi bisa juga Pak Eko dan Bu Sherly punya metode tersendiri. Karena minggu ini saya janji tidak ada live conference, jadi saya kasih Anda rekamannya, lalu Anda bisa masukkan itu ke dalam paper nanti. Mungkin Bu Sherly akan lebih live, pakai live, metode live, dan meminta Anda untuk satu-satu ngomong. Mungkin, saya nggak tahu, nanti Bu Sherly yang akan sampaikan. Pak Eko punya metode tersendiri, di jam praktek Pak Eko, nanti Pak Eko ada hal yang lain. Di jam praktek saya, Anda cukup membuat ini dengan lembar kerja praktek. Itu tujuannya ya. Silahkan ditonton. Yang pertama saya ingin kenalkan refleksi diri, lalu bagaimana lembar kerja mengolah dan menginterpretasi diri sendiri, dan nanti bagaimana notes tentang deskripsi diri. Oke. Ini pertanyaannya untuk tendangan awal materi ini atau praktek ini. Saya pengen tanya kepada Anda sekarang, dan jawab dengan jujur dalam hati atau pause dulu video ini. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda? Ada yang mulai dari nama boleh. Ada yang memulai dari apa? Fisik? Deskripsi silahkan. Saya pengen Anda visit ya, ini YouTube ini. Saya punya videonya panjang ya, tapi tidak mungkin saya play, tapi saya minta Anda nonton sendiri di YouTube. Ini adalah disebut visualization teknik ampuh nih. Kalau orang dulu bilangnya ini, saya putar sedikit lah. You do right now to turn your life around, and this is so huge that I can't find the words to describe just how powerful this can be for you. Visualize. Oke. So, tekniknya apa sih? Sebenarnya kalau orang dulu melakukannya bertapa di dalam goa, sunyi sepi, bertapa, refleksi diri sebenarnya. Caranya gimana sih, Pak? Oke, minggu depan kalau ada pertanyaan tentang ini boleh kita coba ya, praktekkan. Tapi Anda coba dulu deh di rumah nih. Caranya gini nih, saya pakai bahasa Inggris biar Anda terbiasa. Cari tempat duduk yang paling nyaman. Saya masih punya banyak waktu kan, baru 2 menit. Nyaman di ruangan Anda, di kamar Anda, di rumah Anda, yang tidak terganggu orang lain. Duduk, tarik napas, duduk yang nyaman dan rileks. Buat diri Anda sangat comfortable. Siapkan minuman, makanan kecil kalau perlu. Bayangkan Anda di dalam sebuah bioskop, movie theater. Tutup mata Anda dan pikirkan tentang diri Anda semata. Hanya diri Anda. Pikirkan, munculkan diri Anda, picture dari diri Anda atau video diri Anda itu dalam layar di bioskop Anda. Lihat ketika Anda berjalan, lihat ketika Anda berbicara, lihat ketika Anda menyapa orang, lihat ketika Anda bercermin. Imagine it, bayangkan dan pikirkan lagi. Lalu Anda pikirkan sesuatu kalau terkait dengan deskripsi diri. Pikirkan nama Anda, siapa, arti nama Anda, di mana Anda dilahirkan, kapan, kenapa orang tua beri Anda nama, 5W1H. Lihat lagi gambaran Anda, pastikan strength Anda apa, weaknesses Anda apa. Gali, lalu Anda picture. Lakukan itu berulang-ulang dan voila, Anda akan tahu siapa Anda. Ada teknik lagi nanti goal setting ya, tapi beda mata kuliah atau beda pertemuan nanti saya ajarkan. Tapi ini teknik powerful kalau buat saya ketika saya punya banyak pekerjaan besar atau masalah yang perlu saya selesaikan. Saya pakai reframe lagi teknik tambahan. Sambil berpikir, sambil saya framing besar, zoom kecil, zoom out masalah saya, sehingga saya bisa melihatnya dengan mudah dikerjakan atau proyek besar saya. Yuk nanti kita coba yuk. Ini bagus mau tidur, baru bangun tidur. Bagus banget untuk Anda berpikir. Ini saya kenalkan sekarang teknik ini, visualization. Next saya kenalkan reframing, next chunking method, banyak teknik-teknik dalam berpikir dan belajar. Oke? Nah, untuk deskripsi nama, Anda bisa pakai 5W1H sederhana. What is your name? My name is Tommy Andrianto. What is the meaning of my name?
Bisa tanya orang tua Anda, cari hal yang menarik dengan nama Anda. Ya, kenapa nama Anda itu? Kenapa dibilang unik? What's the meaning? Ketika orang tanya, why? What's the meaning of your name? You can answer it. And then you can interpret your name. Oke? Who? Gali siapa diri Anda. Tadi, visualisasi cukup. Strength-nya, Anda suka apa? Apa yang bisa Anda tampilkan? Tulis kelebihan-kelemahan kalau perlu di sini. Oh, aku suka ini, aku suka ini. Tidak banyak orang melakukan ini. Banyak orang suka menulis, banyak orang bikin proposal, tapi tidak pernah membuat proposal hidup. You never write what you want in life. Bahkan nih kalau saya suruh sekarang nih, dalam 1 menit atau 2 menit, tuliskan 10 mimpi Anda yang terbesar. Bisa nggak? Tidak banyak orang yang bisa. Bahkan orang tidak tahu apa gunanya hidup. Itu masalah. So, tulis 1, 2, 3, 4. Kalau bingung, minggu depan kita bahas. Ini namanya goal setting. Perlu. Jadi Anda tahu siapa diri Anda. Oke? Karena kita nggak punya banyak waktu, saya harus move lagi. When, why, where, saya ringkaskan aja. Kapan dan di mana Anda lahir? Asal daerah orang tua saya dari Jawa, Kediri, Papar. Bapak saya, ibu saya dari Sumedang, Wado. Combine. Kenapa dulu diberi nama Kediri? Kenapa disebut Sumedang? Kenapa Wado? Atau saya mengaku saya orang Bogor atau Bandung. Kenapa? Gitu ya. Kapan gitu ya? Di mana itu? Dari sini berapa lama? Itu bisa Anda gali. And how? How did you describe yourself in 5 minutes? Itu poin utama praktek kita hari ini. Saya mau Anda pakai namanya teknik penanda. Ini teknik yang saya bagi sedikit-sedikit, tidak mau semuanya saya bagi dalam keseluruhan mata kuliah kita. Kalau saya bagi semua overload nanti. Saya kasih nama marker teknik. Nah, ini teknik dasar yang saya mau Anda pakai pada saat ngomong. Di beberapa pertemuan ke depan mungkin ini akan terus dipakai. Bahkan nanti sampai Anda udah jadi juga boleh dipakai. Boleh tidak. Tapi belajarnya pakai dulu. Teknik penanda atau marker yaitu teknik menyampaikan lama waktu atau jumlah poin penjelasan sehingga pengunjung atau wisatawan yang mendengarkan memahami berapa lama atau hal apa yang akan Anda bahas saat itu. Biasanya dipakai di pembuka, biasanya dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang short time-nya dan Anda butuh atensi yang kuat. Saya yakin Anda akan tersima dengan begitu sabarnya mereka menyimak penyampaian Anda dalam waktu yang ditentukan dan menunggu poin-poin yang akan disampaikan. Bahkan di beberapa poin, pengalaman saya, mereka itu akan mengingatkan, Pak Tommy, tadi baru 3, yang keempat apa? Atau, oh, Pak Tommy mau ngomong 5 menit nih, baru 2 menit, ayo masih ada waktu ya, hal-hal kayak gitu. Tapi Anda pastikan kalau Anda mau ngomong 5 menit, ya 5 menit. 1 menit ya 1 menit, jangan lebih. Oke? Dan ada poin-poinnya. Contoh nih, teknik penanda atau marker. Oke, boleh pakai dalam perkenalan. Dalam waktu 5 menit, ini kita coba live ya, nanti lebih enak. Kalau sekarang saya waktunya nggak cukup. Karena ini 8. Dalam waktu 5 menit, saya ingin memperkenalkan 3 hal tentang diri saya. Pertama, nama saya Tommy Andrianto. Tommy adalah nama bule. Andrianto adalah nama Jawa. Digabung, arti nama saya adalah orang Jawa. Yang keturunan bule. Oh enggak. Orang bule keturunan Jawa. Enggak juga ya. Ya kayak gitu, bikin make a fun boleh lah. Orang tua saya berasal dari Anu. Itu sebabnya yang kedua, saya ingin kasih tahu bahwa saya adalah darah campuran. Saya adalah blasteran. Bukan blasteran anjing dan kucing ya. No ya. Hal-hal kayak gitu, dimaklumi ya dan lain-lain. Ketiga, saya lahir di Bogor. Nah, beda lagi. Pada tahun 1981-an. Jadi ketahuan umurnya. Ketika harga bensin sedang turun atau sedang naik, apa cerita? Indonesia sedang apa? Itu boleh ya. Silakan. Nah, atau contoh lain penggunaan marker teknik. Ini yang bagus juga nih. Tapi ini dipakai dalam preview ya. Sebelum masuk ke dalam tempat wisata atau sebelum berkunjung nih. Dalam waktu 5 menit, saya ingin menyampaikan 2 hal penting. Jadi Anda kasih tahu 5 menit, 2 hal, 5 menit, 2 hal, 5 menit, 2 hal. Itu poin penting. Dalam waktu 2 menit, dalam waktu 5 menit, saya ingin menyampaikan 1, jangan juga saya ingin menyampaikan 50. Dalam waktu 1 jam, jangan. 5 menit, 10 menit. Jadi orang tahu, oh nggak perlu duduk nih, nggak perlu apa nih, karena itu cuma 5 menit. Oke? Paham? So, itu biasakan. Saya selalu membiasakan itu. Dalam waktu berapa menit, berapa poin. Oke? Ini saya contohkan. Dalam waktu 5 menit, saya ingin menyampaikan 2 hal penting sebelum kita melakukan kunjungan di dalam gedung Sabilulungan di sebelah kiri kita, Bapak Ibu. Pertama,
aktivitas apa yang boleh Anda lakukan dan yang tidak boleh, dan berapa lama waktu kunjungan Anda. Ya, boleh dan berapa lama. Kedua, nanti saya ingin sharing apa yang tidak boleh atau boleh dilakukan di dalam gedung ini. Tadi yang pertama aktivitas kan, kalau sekarang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya mulai. Aktivitas apa sih? Nah, Anda bisa begini. Jadi itu ngomong terus. Kedua, yang tidak boleh itu ini, yang boleh itu ini. Paham ya? So mereka itu paham. Dan waktu 5 menit itu mereka tahu ujungnya kapan. Oke, itu di praktek Anda bikin voice note. Boleh, tapi saya ganti nih. Maaf, saya nggak ada voice-nya. Cuma bikin note saja. Buat notes tentang diri Anda. 5 kata kunci saja. Oke? Atau 1-2 kata kunci setara dengan minimal 100 kata. So, I want you to only write kata kunci. 5 atau 10 silahkan. Lalu, setelah Anda buat kata kunci di atasnya, Anda buat di bawahnya deskripsinya. Kalau kata kuncinya 1 atau 2, boleh 100 kata. 3 atau 4, boleh 200 kata. Kalau 500 kata, berarti kurang lebih 5-10 kata kunci. So, belajar kita lihat dari kata kunci ya. Nanti Anda guiding boleh pegang note kecil, kartu gitu, kata kunci. Tidak boleh pegang kertas proklamasi, jangan. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting bermakna dan menarik untuk dibaca atau dipakai nanti. Again, yang Anda tulis nanti di Google Classroom, 5 kata kunci atau 10 kata kunci atau 15 kata kunci di atasnya, terserah gimana Anda mau ngomong. 10 juga cukup lah, jangan banyak-banyak. Lalu bikinkan, mau berapa lama Anda ngomong. Boleh 500 kata, boleh 200. Minimum 200 lah. Jadi jangan terlalu sedikit juga. Nanti prakteknya mungkin di Bu Sally atau Pak Eko, dan nanti akan saya coba lagi live conference minggu depan. Paham ya? Kalau nggak paham nanti tanyakan di Google Classroom atau di WhatsApp group. Saya pikir itu, ini video pengantar kelebihan 12 menit, tapi ini bagus untuk Anda pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.